Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya menggunakan video lama untuk voice over, dan di sini saya baru berada di Chinese Garden. Jadi kalau misalkan ada yang pernah ke Singapura, itu posisinya di jalur hijau. Jadi sebelum ke NTU itu kan turunnya biasanya di Boon Lay ya. Nah, di Boon Lay itu sebelumnya ada satu stasiun MRT Lakeside. Jadi sebelum Lakeside itu Chinese Garden. Jadi kalau mau ke Chinese Garden ya bisa milih antara Lakeside atau Chinese Gardennya. Kalau di MRT Chinese Garden dia langsung di depannya persis. Kalau yang di Lakeside itu di sampingnya danau. Nah, ini kita baru di selatannya. Terus ini kita mau jalan-jalan untuk keliling ya. Jadi kita mengikuti ini, bisa dilihat itu di sisi kiri ada plakatnya. Jadi Coast to Coast Trail. Jadi ini jalanan yang memang ditujukan supaya bisa jalan-jalan lah dari satu kos ke kos yang lain. Dan Chinese Garden ini adalah satu ujung ya untuk trailnya ini. Nah, ini bisa dilihat di sisi kanan itu sudah ada jalan raya. Itu Jurong Town Hall Road namanya. Terus di sampingnya nanti akan ada bus stop juga. Jadi kita akan melewati itu ya. Kita melewati pinggiran sini, dan patokannya sebenarnya untuk Coast to Coast Trail ini adalah papan ini. Jadi plakat ini. Kalau kita ngikuti plakat ini nanti bisa bablas sampai di sisi utara ke Coney Island kan. Jadi benar-benar menarik lah. Dan kenapa kok dulu senang sekali untuk jalan-jalan seperti ini, karena bisa dilihat ini suasananya tuh kan. Di sisi kiri itu padang rumput ya. Jadi rumput luas sekali. Terus di halamannya di utaranya Chinese Garden ini biasanya kalau weekend itu lumayan ramai. Jadi banyaklah keluarga yang di situ, meskipun ya hanya duduk-duduk santai saja. Jadi bercengkrama dengan keluarga, terus mereka gelar tikar, makan, terus ada yang main frisbee itu yang dilempar-lempar kan. Terus diambil karena memang ini dia sangat luas ya areanya, dan sangat menyenangkan lah untuk bersantai bersama keluarga. Ini kita ngikuti lagi dan masih kelihatan ya ada plakatnya itu. Terus ini kita sudah hampir sampai ke pinggir jalan raya. Ini di kanan itu kelihatan ada jembatan penyeberangan. Terus di sampingnya itu ada bus stopnya sebenarnya. Dan kalau kita lihat di lurus terus agak kiri itu ada stasiun MRT-nya yaitu. Nah, ini kita akan naik terus. Dan sebenarnya untuk yang project yang Coast to Coast Trail ini termasuk niat ya kalau menurut saya dari pemerintah Singapura, karena plakatnya itu tidak hanya yang sekedar ini ya. Jadi bisa dilihat di sini ada yang memang dibuat khusus, jadi dibuat yang benar-benar bagus. Nah, kita sekarang mau naik ke jembatan penyeberangan. Jadi kalau di Singapura memang seperti itu ya. Jadi jalanan kayak gini kita nggak berani lah kalau mau nyebrang langsung, apalagi kita seorang foreigner kan. Jadi kita foreigner terus di negara orang kan ya, patutnya kita menghormati ya aturan yang ada di sana. Jadi kita naik saja ke jembatan penyeberangannya. Ini tidak terlalu tinggi, cuma di beberapa jembatan penyeberangan itu juga ada lift ya. Itu untuk bantu kalau misalkan ada yang ini ya, ada yang ya disable yang tidak bisa naik tangga seperti ini, jadi bisa naik lift. Ini suasananya di atas jembatan penyeberangan. Salah satu yang saya suka di jembatan penyeberangan yang ada di Singapura itu kanan kirinya diberi bunga-bunga, terus di atasnya juga masih ada atapnya. Jadi kalau misalkan pas hujan itu tidak kebasahan kalau misalkan mau berpindah. Karena kan bisa dilihat tadi itu kan sampingnya ada ini ya, ada bus stop tadi.
Terus di sisi yang lain seberangnya itu juga ada bus stopnya juga. Jadi kalau misalkan kita dari arah yang satu, kan tergantung kan, kalau di Singapura kan sama ya seperti di Indonesia. Jadi kita jalan di lajur kiri kan bisa jadi waktu nyampe itu kita kena yang di lajur satunya. Nah makanya kita perlu untuk nyebrang. Dan kalau pas hujan, nah ini habis hujan ini, jadi bisa dilihat pohon-pohonannya itu basah. Jadi ini habis hujan dan ya enak lah, jadi tidak kebasahan. Nah ini kita jalan terus di sekitar area pemukiman warga ya ini ya. Jadi suasananya ya kurang lebih seperti ini. Jadi berbeda sekali dengan di Jogja atau di Indonesia pada umumnya, karena di sini rata-rata memang tinggalnya di HDB. Jadi memang sudah di ini ya oleh pemerintah. Jadi satu bangunan itu bisa berapa ini ya. Jadi tergantung dari ininya lah, tingginya berapa lah. Jadi bayangkan kalau misalkan di situ ada 9 tingkat misalkan ya. Terus biasanya lantai pertama tidak dipakai, jadi langsung lantai kedua. Jadi misalkan seperti itu, terus ada 8 kan. Terus masing-masing lantai itu dihuni oleh 6 keluarga gitu. Jadi ya 1, 2, 3, ya biasanya 4 lah, sekitar 4 lah satu bangunan itu. Sampai tergantung berapa besarnya ya. Jadi bisa dihitung dari situ 8 kali 4 misalkan ya, 32 keluarga. Masing-masing keluarga misalkan punya rata-rata misalkan 4 gitu kan. Jadi sudah 120 sendiri ya di satu gedungnya kan. Makanya tidak heran kalau di Singapura itu hampir setiap bus stop itu relatif efektif. Jadi kenapa? Karena ya yang tinggal di situ itu banyak. Jadi yang di persekitarannya itu banyak. Terus karena semuanya ngumpul di satu bangunan seperti ini, otomatis lahan yang dibutuhkan itu tidak sebanyak kalau misalkan semuanya harus landed house. Jadi bisa dilihat ini kanan kirinya itu bisa jauh lebih banyak ini ya, space kosong ya. Dan enaknya itu yaitu karena salah satunya ya di bagian bawah itu kan biasanya kosong ya, jadi tidak digunakan untuk ini, jadi kelihatan lebih lapang, lebih luas lah, jadi kelihatan nyaman. Itu ya jadi PR bersama ya. Jadi ya memang harus diakui sih, salah satu yang membuat transportasi umum di sini bisa benar-benar efektif kalau menurut saya pribadi. Karena ya setiap kali dia menyediakan satu bus stop atau mungkin trennya juga kan ada stasiun kereta. Nah yang tinggal di sekitarnya itu banyak sekali. Dan ketika kita mau menuju ke suatu tempat, nah itu juga banyak juga yang menggunakan. Otomatis dari situ ya dari sisi ini ya bisnis ya tentunya lebih efektif dibandingkan dengan kalau misalkan kita hanya di landed house ya semuanya ya. Itu ya sedikit cuap-cuap saja lah terkait dengan transportasi. Nah ini kita sudah jalan, ini kita jalan di bawah rel kereta ya. Jadi di atasnya ini adalah rel kereta api. Ini kita sudah nyampe di sisi kiri itu namanya Boon Lay Way. Jadi itu jalan Boon Lay ya. Nah ini kalau lihat arahnya, jadi nanti bablas terus dia nyampe ke Jurong East. Dan di Jurong East itu ada satu station interchange. Jadi tadi kan saya di awal sempat menyebutkan ada jalur MRT yang warna hijau. Nah, terus nanti itu perpindahan dari yang warna hijau tadi ke warna merah. Jadi yang merah itu melingkupi yang ke utara. Jadi jalur yang hijau ini bisa dikatakan dari timur ke barat, East West Line. Jadi biasanya disingkat EW ya. Terus yang kalau yang utara selatan itu ini NA, North East kan biasanya. Jadi jalurnya percabangannya itu otomatis itu stasiun yang sangat besar sekali. Jadi mungkin ini saja untuk yang bisa saya share ya, pengalaman jalan-jalan dan suasananya lah. Jadi untuk
pejalan kaki itu harus diakui ya, kalau jalanannya nyaman seperti ini terus tidak melawan pengendara motor, ya tentunya pesepeda juga bisa menggunakan jalanan ini. Tapi kan sepeda kan biasanya juga kecepatannya tidak terlalu tinggi ya, jadi kita masih merasa aman. Terus kanan kirinya bisa dilihat hijau-hijau, jadi ya sangat wajar kalau banyak yang suka untuk jalan kaki kan. Jadi ya itu tadi, kalau kita ingin mendorong masyarakat lebih banyak jalan kaki, ya otomatis mau tidak mau sarana prasarananya juga harus dipersiapkan. Salah satunya ya seperti ini kan. Jadi kata kuncinya sebenarnya ini sih. Jadi pertama harus dibuat aman terlebih dahulu, tidak lawan sama yang kenceng-kenceng itu, karena kadang-kadang ngeri juga ya, kita jalan terus motor lalu lalang di sisi kanan kita, itu ngeri lah. Ini kan jelas nggak ada ya motor yang lewat sini. Kalau misalkan ada, tentunya mereka sudah kena denda kan juga. Terus yang kedua adalah suasananya itu dibuat banyak hijau-hijauan, terus memang didesain untuk pejalan kaki ya. Itu ada dua kata kunci lah kalau ingin mendorong masyarakat lebih banyak jalan. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga ada manfaatnya ya untuk video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.